Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya senantiasa juga kita sampaikan, kita haturkan salawat dan salam kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai juga kepada umat Islam, kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sudah faham dan sudah sangat mengerti tentang tujuan dari disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan dalam ayat itu la'allakum tattaqun. Tujuan dari syariat puasa di bulan Ramadan yaitu la'allakum tattaqun, supaya orang-orang yang beriman itu naik iman dan takwanya sehingga masuk dalam kategori al-muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita bahas tentang takwa di bulan puasa, salah satu rumus dalam Al-Quran yang harus kita fahami terlebih dahulu, yaitu jika terdapat ayat yang mana ayat itu dimulai dengan seruan Allah dengan memanggil orang-orang yang beriman, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dipanggil, setelah disebut orang-orang yang beriman itu pasti satu, ada perintah, yang kedua pasti ada larangan yang harus kita jauhi. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, setelah Allah memanggil dengan kata amanu, yaitu orang-orang yang beriman, maka jelas kutiba alaikumusiyam, ada perintah, ada kewajiban yang harus dilaksanakan bagi orang-orang yang beriman itu. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya baik perintah maupun larangan itu pasti ada hikmahnya, pasti ada tujuan yang ingin dicapai, yang harus kita capai bagi orang-orang yang beriman itu. Sehingga jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan perintah puasa di bulan Ramadan ini, tujuan atau goal yang harus kita dapatkan, tujuan yang harus kita capai, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dalam bulan Ramadan ini setidaknya ada 4 amal yang harus kita maksimalkan. Ada 4 amal soleh yang harus kita kerjakan secara kontinu, secara kualitas dan secara kuantitas harus kita maksimalkan sampai akhir Ramadan besok. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 4 amal ini kalau kita konsisten di bulan puasa ini, maka insya Allah 4 amal ini akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, atau kita akan dimasukkan ke dalam kategori al-muttaqin.
Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, amal yang pertama yang harus kita maksimalkan agar kita dapat masuk ke dalam kategori al-muttaqin yaitu sedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik, Nabi bersabda, Nabi ditanya, wahai Nabi, sedekah mana yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, sedekah Ramadan, yaitu sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling banyak manfaatnya, yang paling banyak keutamaannya, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Bahkan dalam hadis lain disampaikan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW lebih dermawan lagi ketika beliau masuk di bulan Ramadan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah amal pertama yang harus kita maksimalkan agar kita masuk dalam kategori al-muttaqin. Selanjutnya yang kedua setelah sedekah di bulan Ramadan yang harus kita maksimalkan yaitu qiyamu Ramadan atau sholat malam, atau lebih mudahnya kita sebut dengan sholat tarawih. Dalam hadis Nabi bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang artinya barang siapa yang tiap malam-malam Ramadan menghidupkan malamnya dengan qiyam Ramadan, dengan sholat malam, dengan sholat tarawih, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tentunya syarat untuk mendapatkan ampunan Allah dengan sholat malam ini di bulan puasa ini, tentunya ada dua syarat yang harus kita ketahui, yang harus kita praktekkan, yaitu imanan wahtisaban. Ketika atau saat kita mendirikan sholat malam, sholat tarawih dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan juga penuh mengharap ridha Allah Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah sedekah, setelah qiyam Ramadan atau sholat tarawih, yang harus kita maksimalkan atau amal yang ketiga yang harus kita maksimalkan agar dapat masuk ke dalam kategori takwa, yaitu tadarus Al-Quran. Maka jelas dalam hadis Nabi kita Muhammad dari sahabatnya Ibnu Abbas bahwasannya setiap malam-malam Ramadan malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW fayudarisuhul Quran, yang mana malaikat Jibril dan Nabi kita Muhammad SAW yudarisuhul Quran, yaitu saling mempelajari, saling mengajarkan Al-Quran. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang menarik dalam hadis ini yaitu menggunakan kata yudarisuhul Quran, yang artinya ada keterkaitan, yang artinya ada interaksi antara dua orang. Maka jelas sekali lagi dari hadis ini malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu selagi kita berada di bulan Ramadan, mari kita perbanyak tadarus Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya mengkhatamkan Al-Quran, tapi harus punya target juga untuk mempelajari makna-maknanya, untuk mendalami kandungan-kandungan ayat-ayat Allah, dan juga tentunya untuk mempelajari ayat-ayat itu dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang keempat yang harus kita maksimalkan agar dapat masuk kategori orang yang bertakwa, yaitu dengan i'tikaf, yaitu dengan berdiam diri di masjid atau di musola pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya ini akan menjadi pertanyaan, kenapa kok harus 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Kenapa tidak 10 awal? Kenapa tidak 10 pertengahan? Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini sebagai tanda, sebagai bukti kekhawatiran kita. Siapa tahu tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya kita tidak dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka ketika atau saat ini kita berada di bulan Ramadan, maka 10 hari yang terakhir ini kita maksimalkan betul, kita manfaatkan betul untuk meningkatkan amal soleh kita. Sekali lagi, ini sebagai bentuk kekhawatiran seandainya kalau kita tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kalau 4 amal tadi, kalau kita maksimalkan dengan sebenar-benarnya, insya Allah iman dan takwa kita akan bertambah, sehingga insya Allah akan digolongkan oleh Allah masuk ke dalam al-muttaqin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam golongan al-muttaqin, maka jelas dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang disebutkan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Kalau kita sudah masuk ke dalam kategori al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, maka besok di yaumul akhir tempat kembali untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu fi jannati wa uyun, yaitu jelas akan kembali ke dalam surga, akan kembali ke jannah, yang mana dalam jannah, dalam surga itu terdapat banyak sekali mata air yang mengalir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, 4 amal yang mana dengan 4 amal itu semoga dapat membawa kita masuk ke dalam kategori al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Demikian sekali lagi, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.